Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu faqad rashada wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah, berikan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung, yaitu salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah menerima amalan kita dan kelak menjadi bekal yang akan bermanfaat baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Amin. Allahumma amin. Karena barang siapa salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat malam semalam suntuk. Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla as-subha al-fajr fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Dan satu hadis disebutkan, diriwayatkan bahwasanya barang siapa dia sholat isya secara berjamaah, maka dia seakan-akan telah qiyamul lail separuh malam. Barang siapa dia sholat subuh secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan dapat melakukan yaitu qiyamul lail semalam subuh. ومن صلى الصبح ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله. Barang siapa salat subuh, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Ini pada jaminan Allah. Siapa yang salat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Allah. Maka dia dalam jaminan keamanan Allah dan jaminan perhatian Allah, dalam jaminan perlindungan Allah. Ini pentingnya salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan menerima amalan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid MBSK yang kami muliakan, insyaallah hari ini kita akan menerangkan tentang bagaimana cara menggapai surga Firdaus. Bagaimana menggapai surga Firdaus. Surga yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana cara mendapatkan surga yang tertinggi itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Dalam ayat 1 sampai 11. Allah menerangkan ada 6 cara untuk menggapai surga Firdaus. 6 cara untuk menggapai surga Firdaus. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Cara pertama adalah langkah pertama adalah salat dengan khusyuk, melaksanakan ibadah apa? Salat dengan cara yang
khusyuk, dengan cara yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung al-mu'minun, orang mukmin. Ini kita semuanya orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan khusyuk. Di ciri pertama adalah mereka yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Khusyuk itu adalah tenang, sakinah qalb wa sakinatul arkan. Tenangnya hati dan tenangnya anggota badan, itu khusyuk. Dan disertai dengan tadarrur wal khudur, dia hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Jadi orang kalau salat itu macam-macam dalam Bapak Ibu. Ada yang connect dengan Allah, ada yang separuh connect, separuh enggak. Ada yang selama sholat itu mikir yang lain. Ada juga yang tidak anteng, itu banyak gerak gitu. Saya pernah melihat orang sholat itu dari awal sampai akhir tuh ngukur bokok, ngukur apa namanya di belakang gini aja, ngukur aja. Habis itu sampingnya lagi ngukur aja. Ngukur itu apa sih? Garuk-garuk. Garuk-garuk. Nah, kata Umar bin Khattab, orang yang badannya itu tenang menunjukkan hatinya tenang. Orang yang badannya itu banyak gerak-gerak, hatinya juga gerak-gerak. Nah, itu karena sholat itu hendaknya dia dalam keadaan tenang, tidak bergerak kecuali pergerakan yang diperintahkan. Tidak ada pergerakan yang main-main. Kita masih ingat kalau masih kecil itu, kalau sholat masih jorok-jorokan, sholat masih injak-injakan kaki. Nah ini kan menunjukkan nggak harus. Jadi ada orang yang khususnya separuh 50%, ada yang 40%, tapi ada juga yang 100%. Saya ceritakan seorang sahabat yang namanya Abbad bin Bishr. Sinten ibu-ibu bapak? Abbad bin Bishr atau bin Bishr. Kalau bahasa Arabnya Bishr. Jadi Abbad ibnu Bishr. Jadi kalau mudahnya Abbad bin Bishr, ya bin Bishr. Itu seorang sahabat, kalau udah sholat, masya Allah, itu khusyuknya bakar-bakarnya, betul-betul khusyuk. Dia itu adalah 3 sahabat Ansor yang paling terkemuka. Ya, dia masuk Islam sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Masuk Islamnya itu di tangannya seorang dai yang terkenal, yaitu siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. Jadi Nabi sebelum pergi ke Madinah sudah mengutus seorang dai namanya Mus'ab bin Umair. Kemudian datanglah Mus'ab bin Umair ke Madinah, kemudian mendatangi rumah per rumah, kemudian berdakwah. Maka salah satu orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Madinah adalah Abbad bin Bishr. Di sana ada Usaid bin Hudair, kemudian ada lagi satu lagi Sa'ad bin Mu'adz. Tapi saya lebih fokus pada Abbad bin Bishr ini. Abbad bin Bishr ini itu suatu saat ketika perang Dzatur Riqa, perang Dzatur Riqa bersama Nabi, mengikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perang yang untuk membela 70 orang yang terbunuh di Najd. Itu kemudian jadi katanya orang Najd itu orang suku Motohan dan suku-suku Badui sana itu minta dikirim dai, terus dikirim 70 orang. Ternyata malah di sana dibunuh semua 70 orang. Oleh sebab itu Nabi pun
menuntut balas, maka membawa pasukan untuk menumpas mereka. Ya, menumpas. Nah, itu perangnya nanti perang Dzatul Riqa. Kemudian waktu pulang dari perang Dzatul Riqa itu Nabi SAW bersama pasukan berhenti sejenak untuk istirahat malam-malam. Ya, maka Nabi pun berkata kepada sahabat, "Hai sahabat, siapa yang malam ini mau jaga? Kami mau istirahat, mau tidur." Kemudian Abbad langsung, "Kula ya Nabi, saya ya Nabi, Abbad." Dan satu lagi Ammar bin Yasir. Ada 2 orang berjaga-jaga. Jadi kalau pasukan itu tidur semua, istirahat, tapi ada yang harus jaga. Nah, 2 orang, Abbad bin Bishr sama Ammar. Kemudian orang pada istirahat semua, termasuk Nabi juga istirahat. Kemudian 2 orang ngobrol, Abbad bin Bishr sama Ammar bin Yasir. "Mar, siapa yang tidur duluan? Ya capek orang. Saya dulu apa dengan kamu dulu?" Ya saya dulu aja. Ammar bin Yasir tidur dulu. Kemudian yang jaga cuma satu tinggal, siapa? Abbad. Jaganya beliau jaga tuh sholat. Sudah sholat malam aja. Sholat malam sambil jaga-jaga. Kemudian sholat malam, Allahu Akbar. Ternyata ada musuh yang mengintai di jembatan, di mana? Cuy, stop, kena apa? Kena pundaknya. Dia lagi sholat, menikmati sholatnya. Kemudian akhirnya sama Abbad, dia nggak berkata apa-apa, cuman ngambil panahnya, diambil, ditaruh di bawah. Darah bercucuran. Dia masih sholat. Habis itu oleh musuh itu dipanah lagi, kena lagi, bercucuran lagi, sampai 3 kali, dan beliau tetap sholat. Kemudian setelah 3 kali, kemudian beliau rukuk, kemudian menyelesaikan sholatnya. Habis menyelesaikan sholatnya, kemudian Abbad membangunkan temannya, siapa tadi? Ammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Yasir. Kemudian yang dibalik, waduh sudah Pak, udah ada orang lain yang menjaga-jaga, nanti khawatirnya banyak orang, akhirnya kabur yang meninggal tadi. Ya. Kemudian ditanya sama, ada apa? Loh, kamu kok berdarah-darah ini? Oh iya, tadi saya sholat itu. Kemudian ada yang memanah saya. Oh gitu. Saya masih asik membaca Al-Quran, saya masih menikmati Al-Quran, saya teruskan aja. Kemudian dia menembak lagi sampai 3 kali, ini darah bercucuran saya. Nah, akhirnya saya khawatir keselamatan Nabi, nanti kalau dia ternyata bertindak lebih daripada itu. Akhirnya saya segera selesaikan sholat saya, dan saya salam, terus bangunkan kamu. Kenapa kamu gak segera bangunin saya gitu dari tadi gitu? Ya itu tadi saya baru menikmati Al-Quran aja. Akhirnya berjaga-jaga, mereka yang memanah pergi. Yang di sini menjadi syahid, menjadi contoh bagi kami adalah khususnya Abbad bin Bishr ketika sholat, sehingga dia itu nggak terlalu memperdulikan panah yang menancap. Subhanallah. Dia nggak terlalu terasa, padahal itu luar biasa besar sakitnya. Ada lagi satu orang namanya sahabat Urwah, bukan sahabat, tabi'in, Urwah bin Zubair. Ini contoh yang kedua. Itu Urwah bin Zubair. Urwah itu anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu salah satu 10 dari sahabat yang dipastikan masuk surga. Zubair bin Awam punya anak namanya Urwah.
baca Al-Quran, ada yang mengatakan 1 juz, ada yang mengatakan lebih, dibaca diulang-ulang 1 juz, kemudian malam nanti dia gunakan untuk sholat. Jadi kalau siang itu dia baca Al-Quran dengan melihat, direnungi, bolak-balik sampai betul-betul dia meresap gitu. Kemudian malamnya dia gunakan untuk sholat malam. Kalau sudah sholat malam, dia seperti pohon kelapa yang ditancapkan, dia agak gerak-gerak, kecuali gerakan yang diperintahkan. Nah, suatu saat dia dipanggil oleh khalifah, namanya Khalifah Walid bin Abdul Malik. Orang ini kan orang Madinah, ya, bapaknya ibunya Madinah. Dipanggil oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah waktu itu pusat pemerintahnya di Damaskus, maka dia pun berjalan menuju ke Damaskus bersama anaknya yang bernama Muhammad. Sampailah dia di Damaskus. Di sana kemudian beliau disambut dengan baik oleh khalifah, kemudian dimuliakan. Tapi ternyata di sana ada tragedi, yaitu Masya Allah, dia itu digigit, di kakinya digigit oleh, ada yang mengatakan digigit hewan seperti kelabang atau kalajengking yang beracun. Yang mengatakan kanker, kalau di dalam asobatul akilah, kalau dalam kitab itu asobatul akilah, terkena al-akilah. Akilah itu bisa hewan yang memangsa, yang racun. Kemudian ternyata racunnya menjalar kemana-mana, kan kakinya kena, mulai ke atas, biru, sudah biru. Kemudian dipanggilkan dokter. Kemudian dokter memeriksa, kemudian diputuskan, wahai Urwah, kakimu ini harus diamputasi. Kalau enggak bisa jalan lagi ke atas, dan itu bisa bahaya, bisa menyebabkan kematian. Jadi mau enggak mau harus dipotong, diamputasi. Kemudian, oh gitu ya, enggak ada jalan lain. Ya sudah kan gitu. Terus gimana ini caranya? Ya nanti saya suruh minum khamr supaya nggak terasa. Minum apa? Kayak obat-obat untuk supaya nggak terasa. Minum khamr, memabukkan. Terus dia mengatakan, maaf, saya nggak akan pernah minum khamr demi kesembuhan saya. Tapi nggak ada cara lain ini supaya kamu nggak terasa itu. Enggak, saya nggak mau. Nah, kalau nggak mau, gimana caranya untuk memotong kaki panjenengan? Terus dia bilang, udah gini, biarkan saya sholat. Nanti kalau saya sudah sholat, sudah terlena dengan sholat saya, ini nanti silakan saya waktu sujud, kakinya nanti kau potong kaki saya. Kaki saya kau potong. Artinya dia sholat, kemudian ketika sujud sudah dalam keadaan sudah lupa semuanya dia, maka kakinya dipotong oleh dokter. Kemudian dia nggak begitu ada kelihatan ada gerakan-gerakan yang menunjukkan terlalu kesakitan, biasa saja, subhanallah. Ada itu geraji, kakinya itu geraji. Saat waktu itu kan tidak canggih. Kemudian setelah itu selesai salam, kakinya sudah putus. Kemudian habis itu dimasukkan dalam minyak zaitun yang dipanasin supaya kakinya itu bisa mampet darahnya dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia langsung pingsan. Setelah pingsan, kemudian dia siuman atau sadar kembali dan melihat kakinya telah terputus di depannya itu, masya Allah. Kemudian dia mengatakan, sungguh
wahai kakiku, engkau tidak pernah saya gunakan kemaksiatan, dan engkau telah melakukan perjalanan yang panjang yang sudah melelahkan. Sekarang engkau telah mendapatkan hasilnya. Dan dalam keadaan dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu anaknya yang dibawa udah begitu jatuh, kepleset, ternyata langsung meninggal. Jadi dua musibah. Musibah kakinya dipotong, anaknya yang dibawa juga meninggal dunia. Subhanallah. Ini yang luar biasa adalah apa yang dia katakan. Kan orang-orang datang kemudian takziah karena anaknya mati dan juga karena musibah yang dia derita. Orang-orang datang, a'adzamallahu ajraka fi rijlik wa a'adzamallahu ajraka fi waladik. Ini orang kalau takziah itu ini yang diucapkan kepada orang-orang yang kena musibah. A'adzamallahu ajraka fi waladik. Semoga Allah memberikan pahala yang besar atas musibah yang menimpa anakmu. A'adzamallahu ajraka fi rijlik. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda terhadap musibah yang ujian yang ada pada kakimu. A'adzamallahu ajraka fi rijlik. Kemudian dia menjawab, alhamdulillah ya Allah. Dia berdoa, Allahumma lakal hamdu ya Allah. Lakal hamdu. Segala puji bagimu ya Allah. A'taitani arba'ata a'dha. A'taitani razaqtani arba'ata a'dha wa akhadta 'udwan wahidan wa taraktani thalatha falakal hamd. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Engkau telah memberikan rezeki kepadaku berupa 4 anggota badan, dan engkau sekarang ambil 1. Dan alhamdulillah sekarang masih 3 ya Allah. Segala puji bagimu. Subhanallah. Doanya luar biasa. Kemudian dia berdoa lagi, Allahumma lakal hamdu razaqtani sab'atan minal walad wa akhadta wahidan wa taraktani 6 falakal hamd. Ya Allah, lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah. Engkau maha luar biasa. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau memberikan saya 7 putra dan engkau ambil 1, dan masih tersisa bagi saya masih banyak, yaitu 6 ya Allah. Falakal hamdu ya Allah, segala puji hanya milikmu. Ini orang kena musibah tapi dia malah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ibrah yang ada di sini. Tapi yang kita ambil pelajaran di sini adalah yang berkaitan dengan poin pertama, yaitu sholat dengan khusyuk. Dia ketika sholat itu sampai lupa semuanya sehingga dipotong kakinya tidak begitu terasa. Maka kita bisa melihat cerminan bagi kita ini, apalagi saya yang tidak bisa apa-apa, mendingan juga mungkin kita belajar bagaimana kita bisa sholat khusyuk sampai derajat seperti itu. Jadi kita ini sholat aja kadang-kadang kita ada di mana, hati kita ke di mana. Nah, ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita telah melaksanakan. Insya Allah Allah juga akan memberikan pahala dan memaafkan kekurangan kita. Nah, ada beberapa cara sholat khusyuk itu. Sholat khusyuk itu banyak caranya. Di antaranya adalah 1, merenungi semua yang kita baca. Dari bacaan kita berdiri, kemudian kita rukuk, sujud, tahiyat, semua kita harus paham apa artinya. Maka Imam Syafi'i mengatakan semua orang Islam wajib belajar bahasa Arab. Minimal bahasa Arab yang digunakan dia sholat, dia wajib belajar bahasa Arab, minimal bacaan yang digunakan untuk sholat, supaya kalau ngobrol dengan Allah itu, munajat dengan Allah itu, dia paham apa yang diucapkan gitu. Ini udah nggak usah banyak-banyak, yang penting bacaan sholat itu dari Al-Fatihah, kemudian Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim, Rabbana walakal hamd, kemudian at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu lillah, at-tahiyyatu lillah, shalawat, kemudian dan seterusnya. Kemudian bacaan-bacaan ketika Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, istiftah dan seterusnya.
Kemudian doa yang paling akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr dan seterusnya. Itu dia renungi dengan sebaik-baiknya. Kemudian cara yang kedua, salah satu di antaranya adalah cara kedua adalah kita kalau sholat membayangkan bahwasanya sebentar lagi mati. Mau apa kita kalau sudah mati? Apa yang kita bawa? Jadi bayangkan bahwasanya Anda sebentar lagi, entah berapa menit lagi atau berapa, pokoknya nggak lama dari ini akan mati. Apa yang kita bawa bertemu dengan Allah? Apa bekal kita di alam kubur? Apa bekal kita di alam akhirat nanti? Bagaimana nasibnya? Apakah mampu kita menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir? Apakah kita mendapatkan nikmat kubur atau adab kubur? Itu kita bayangin. Sehingga Nabi mengatakan sallu sholata muwaddi'in. Salatlah kalian seperti salatnya orang yang pamitan dari dunia. Sallu sholata muwaddi'in. Salatlah seperti salatnya orang yang berpamitan dari dunia ini mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua adalah mereka yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. 'Anil lagwi, dari perkara yang lagu yang hura-hura dia meninggalkan. Kita boleh boleh rehat, boleh. Tapi kalau isinya adalah rehato, kemudian tidak sepenuhnya, tapi semua isinya itu gak baik. Jadi kalau kita isinya hanya main game, itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Ada orang tuh main game dari pagi sampai malam, habis itu main game lagi, habis itu main game lagi. Begitu hidupnya itu seperti itu. Ini hidupnya hanya Allah pura-pura saja. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Padahal min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda orang Islamnya baik itu adalah kalau dia mau meninggalkan hal yang tidak ada gunanya. Rehat boleh, tapi yang bermanfaat, yang tidak ada unsur dosa dan maksiat. Ya sekali-kali melakukan sesuatu yang mubah untuk rehat tidak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan sehingga melalaikan yang penting-penting ini tidak baik. Kemudian yang ketiga, walladzina ma'anillahu murudun walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang ketiga adalah dia orangnya mau menunaikan zakat dan sedekah, membersihkan hartanya. Karena orang punya harta itu kalau tidak dibersihkan itu kotor semua. Karena fungsi zakat dan sedekah itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan ini akan membersihkan harta itu. Ada yang enggak milik kita sebenarnya, milik Allah, milik Islam, milik orang ada fakir miskin, ini milik orang lain. Kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kesuciannya, mereka yang menjaga farjinya. Sekarang ini di akhir-akhir zaman ini kesucian seseorang itu kadang-kadang enggak dihiraukan, enggak dipentingkan. Bahkan kalau kadang-kadang wanita mengatakan apa gunanya perawan? Apalah arti sebuah kesucian? Perawan lebih doni. Laki-laki juga sama. Dan mereka kalau udah pacaran itu sudah melampaui batas. Pacarannya itu sudah dosa, apalagi melakukan perzinahan. Jadi wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dengan cara pacaran itu sudah mendekati zina. Apalagi kalau sudah berzina. Berzina itu dosa besar, ya, dosa besar. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama wa la yaznun. Orang yang baik itu tidaklah berzina. Wa man yaf'al dzalika, barang siapa melakukan itu, yalqa athama, yudha'af lahu al'adabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, kata Allah dalam surah Al-Furqan. Barang siapa melakukan itu, dia akan mendapatkan dosa yang besar. Yudha'af lahu al'adabu, berlipat-lipat
adabnya yaumul qiyamati, di hari kiamat berlipat-lipat. Nah, ini bahaya. Tidaklah suatu daerah di situ sudah menyebar zina kecuali Allah akan turunkan penyakit yang tidak diketahui obatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada obatnya tapi tidak langsung diberikan. Berserang lama sekali. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan tidaklah menyebar suatu zina di suatu daerah kecuali Allah akan menurunkan penyakit. Para ibu bapak yang kami muliakan, yang ke berapa? Yang ke-5. Walladzina hum illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Ya, kecuali kalau zina tadi, kecuali kalau menjaga farji itu yang boleh hanya untuk istri saja. Istri itu boleh. Kemudian yang kelima adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu mereka menunaikan amanah dengan baik, wa ahdihim ra'un, dan melaksanakan janji-janjinya. Jadi amanah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang menjaga amanah. Dan amanah ini di akhir zaman adalah syariat Islam yang hilang pertama kali. Amanah ini di akhir zaman dicabut awal-awal. Jadi orang itu orang Islam tapi enggak amanah. Diserai juga, diserai sesuatu dia tidak menjalankan, dia kurangi, enggak ditunaikan sebagaimana mestinya. Amanah itu artinya apa? Amanah itu adalah segala yang dititipkan kepada kita untuk kita jaga, kita tunaikan hak dan kewajibannya. Itu amanah. Kalau dititipi uang, dititipi dititipi jabatan, itu semua amanah. Seorang pengelola pesantren seperti saya, ini dititipi oleh orang wali santri, itu berupa santri-santri. Pengelola anak yatim, dititipi anak yatim dan juga donasi-donasi. Kemudian seorang pejabat dikasih jabatan. Ini ada dana untuk negara, ini ada dana untuk kota, ada provinsi. Itu amanah-amanah. Ini ada jabatan-jabatan yang harus ditunaikan, digunakan sebagaimana mestinya. Itu amanah. Dan kita juga punya amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah sholat, amanah, banyak amanah. Semua yang dititipkan kepada kita itu amanah. Tapi banyak orang di akhir-akhir zaman itu tidak terlalu peduli dengan amanah. Yang penting apa yang bermanfaat untuk saya kerjakan. Kalau nggak bermanfaat sudah diterjang. Ini yang bahaya kayak gitu. Maka orang-orang yang ingin surga firdaus, dia sangat menunaikan amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Pedagang yang amanah dia menimbang dengan baik, tidak mengurangi timbangan. Pejabat yang baik, ada bantuan pemerintah, dia tidak disunat. Ya, seorang orang tua yang baik itu juga hartanya tidak digunakan pura-pura, tapi digunakan untuk kebaikan dirinya dan juga keluarganya, anak-anaknya sekolahkan dan seterusnya, bukan digunakan pura-pura. Kemudian yang seterusnya yang terakhir adalah walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Yang keenam yaitu mereka yang menjaga sholatnya. Kalau yang pertama sholatnya khusyuk, yang terakhir diakhiri dengan sholat lagi, yaitu orang yang menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya itu maksudnya menjaga waktunya, menjaga syarat dan rukunnya, menjaga agar sholatnya sempurna. Kalau awal lebih pada hati, kalau ini lebih pada tata cara, bagaimana sholat yang benar, sesuai rukunnya dan tumakninahnya. Dia sholat sebagaimana melihat bagaimana Nabi sholat, itu menjaga sholat. Kalau yang pertama lebih pada bagaimana
hatinya itu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi perhatian bagi kita, ternyata untuk mendapatkan surga Firdaus itu diawali dengan sholat, diakhiri dengan sholat. Subhanallah, ini pentingnya bahwasanya memang sholat itu bukan imaduddin, as-sholatu imaduddin. Jika kata ulama, as-sholatu imaduddin. Jadi ini bukan hadis sholat adalah tiang agama, atau hadis Nabi SAW, Rasul Amri al-Islam wa amuduhu as-sholat wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Ini hadis bahwasanya modal kebaikan itu masuk Islam, dan Islam itu tiangnya adalah wa amuduhu as-sholat, dan tiang agama adalah sholat. Kalau orang nggak sholat itu ya sudah, tiangnya runtuh, habis saja. Bangunan, ada orang baik sekali tapi nggak mau sholat, kasihan itu, dia bisa runtuh bangunan Islamnya karena nggak mau sholat. Ya memang masih diharapkan suatu saat mungkin dengan kebaikannya itu dia tersentuh, akhirnya di akhir dia akan melakukan sholat. Tapi kalau enggak terus menerusan sampai akhir meninggal dunia dia nggak sholat sama sekali, dia telah meruntuhkan bangunan Islam itu sendiri. Ya. Karena kewajiban terhadap Allahnya tidak ditunaikan, dia hanya kewajiban kepada manusia. Padahal kita harus imbang kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada manusia. Nah ini, dan orang kalau sudah sholat dengan sebenar-benarnya, semua masalah selesai. Ya, saya pergi ke Gunung Kidul itu, pondoknya Pak Ismail. Pak Ismail itu bilang, saya Ustaz menangani orang-orang yang berkebutuhan khusus ini. Saya kan ahli psikologi. Saya dengan ilmu psikologi saya lakukan semuanya. Tapi akhirnya suatu saat saya mentok, saya nggak bisa apa-apa. Ilmu saya ternyata kalah dengan keadaan. Jadi 10 anak yang saya rumah itu, jadi kan dia khusus untuk orang-orang berkebutuhan khusus, orang autis, orang gangguan sosial, orang-orang yang main game itu kemudian akhirnya tangannya tuh gerak sendiri itu. Ada tuh orang yang tangannya gini. Ada itu yang bilang, Donald Trump, saya harus juga Donald Trump sambil gini. Padahal nggak bawa apa-apa gitu. Kayak gitu. Itu kalau udah keranjingan game itu sampai kayak gitu. Nah itu dimasukkan pondoknya tidak. Ya beliau itu ini punya ilmu psikologinya bagus. Tapi suatu saat dia sudah kewalahan dan akhirnya dia menyerah. Ternyata semua harus dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua selesai dengan sholat. Ustaz, kita mau sholatnya benar, Allah akan dandani dikit demi sedikit, nanti selesai, beres. Jadi apapun masalahnya, solusinya sholat. Maka Nabi SAW idza hazabahu amrun sholat. Nabi apabila mendapatkan suatu perkara yang besar, maka beliau sholat. Sholat. Orang Islam itu sholat andalannya. Sholat. Dan kalau orang sudah sholatnya sudah benar, dia akan tanha al-fahsya'i wal munkar. Tanha al-fahsya'i. Ingat Nabi SAW itu masalahnya banyak berat, yaitu Nabi itu ketika ditinggal Khadijah, kemudian Abu Thalib meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dikelancarkan Isra Mi'raj. Sampai sana dikasih resep apa resepnya? Sholat di bawah. Udah menghadapi semua problematika, satu intinya apa? Sholat. Nah ini sholat. Begitulah dahsyatnya sholat sebenarnya. Kalau kita sholat, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, selesai masalah. Apapun masalahnya, nanti Allah akan kasih ilham, kasih cara dengan orang lain, menggerakkan hamba-hambanya yang lain. Dia sendiri dikasih ilham oleh Allah SWT, selesai masalah. Nah inilah akhirnya Allah mengatakan terakhir di ayat yang ke-10 dan ke-11, Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka orang-orang yang mewarisi alladzina yarithuna al-firdaus, mereka mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka semuanya masuk surga di sana dalam keadaan abadi selama-lamanya. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya, para Bapak Ibu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, betul. Nah, lantas ada juga yang menyatakan bahwa orang salat itu bisa mendapat pahala setengah, seperempat, seperlima, 6 sampai 8 gitu. Iya, iya. Nah, ini perbandingannya bagaimana, padahal sholat itu bisa sholat itu sendiri bisa dinyatakan sempurna kalau tidak sah salat sempurna tanpa dengan tidak sah salat sempurna dengan tanpa sempurna wudhu. Nah, padahal wudhu sendiri harus dengan baca basmalah. Nah, ini mungkin Ustaz bisa menerangkan bagaimana antara kalau kita wudhu saja tidak baca basmalah, kemudian kita sholat sendiri bisa dibagikan jadi setengah, sepertiga, dan setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sebenarnya mengerucut pada hukum membaca basmalah ketika wudu ya. Jadi kalau orang ini kan orang sholat itu kan harus diawali dengan wudu. Jadi wudunya harus sempurna, kemudian sholatnya juga akan sempurna. Kalau orang itu sholatnya sempurna tapi nggak wudu bagaimana? Diterima apa enggak? Kan nggak akan pernah diterima. Orang la yuqbalu sholatikum idza ahdatha hatta tawaddu'a kama qala Rasulullah. Jadi tidak akan diterima orang itu kalau dia sudah batal wudunya kemudian sholat kecuali dia harus wudu dahulu. Miftahus sholati at-tahur. Pintu masuknya atau kunci orang sholat itu at-tuhur, dia harus bersuci dulu baru bisa kewutnya itu bersuci dulu, maka bersuci harus betul dulu. Nah, ditanyakan tadi bagaimana kalau orang wudunya nggak baca bismillah, kan itu kan bisa nggak sah. Ya sebenarnya masalah membaca bismillah itu kan gini, Nabi kan bersabda la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu yang sempurna kalau tidak membaca bismillah. La wudu'a di sini dimaknai tidaklah sah. Satu, ada dua makna. Tidaklah sah orang wudunya itu kecuali dengan membaca bismillah. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, tidaklah sempurna, artinya masih sah tapi kurang afdol. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Sehingga di sini ada dua ulama. Imam Hambali mengatakan hukumnya wajib membaca bismillah ketika mau wudu. Tapi ulama yang lain, Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan membaca bismillah itu tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Sama seperti ini. La sholata liman sami'a nida illa jamaah. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang mendengarkan adzan kecuali dia di masjid. Ini sholat sah atau sholat tidak sempurna? Itu sholat, berarti kalau sholat di rumah nggak sah kalau gitu. Kalau dia mendengarkan adzan dia sholat di rumah. Nah ini pendapat yang mayoritas ulama, bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Sholatnya nggak sempurna. Sama seperti hadis Nabi juga, la i'tikafa illa fi thalathati masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali 3 tempat. Tidak ada i'tikaf yang sah atau tidak ada i'tikaf yang sempurna. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nah, kalau nggak sah, bagaimana kalau sholat i'tikafnya di masjid besar sini? Itu. Tapi kalau la i'tikaf tidak sempurna, maksudnya pahala di sana sangat sempurna. Kalau di sini ya nggak sebanding dengan yang di sana. Di sini tetap sah, itu pahala yang melimpah, banyak pahalanya, tapi tidak sesempurna yang ada di sana. Itu. Jadi itu yang lebih kuat, itu adalah pendapat yang mengatakan sunnah, yaitu membaca bismillah ketika mau wudu. Itu yang lebih kuat adalah hukumnya sunnah. Sedangkan yang wajib-wajib itu ya niat yang pertama, kemudian basuh muka dalam
dalam Al-Quran itu yang wajib. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kamu mau sholat faghsilu wujuhakum, maka bersihlah wajahmu. Ini wajib, tidak bisa ditinggalkan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan dan marafiqi sampai sini. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Tangan kemudian mengusap kepala dan kemudian membasuh kaki. Itu yang wajib. Kemudian ditambahi tertib, tidak boleh. Ya itu penjelasan sih, itu sudah termasuk tertib itu pasti. Kalau nggak boleh pertama itu langsung kaki dulu, kemudian baru wajah. Saya kira itu ya. Maaf tadi Reza, hubungannya khusyuk dengan di surat Al-Baqarah itu kan ada penjelasan alladzina ya'lamuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Iya. Itu bagaimana tentang khusyuk itu, apakah betul-betul ketika kita sholat itu tidak ingat sesuatu kecuali Allah, atau khusyuk yang dimaksud dalam Al-Baqarah itu? Ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 45 ya, 45 masta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah bantuan menyelesaikan masalah itu dengan cara sholat dan sabar. Selesai masalah insyaallah. Tapi sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi sholat itu akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Baru orang-orang yang khusyuk saja yang akan merasa nikmat sholat itu menjadi kebutuhan, bukan menjadi beban. Bagi orang yang nggak khusyuk, yang nggak ngerti apa itu sholat itu, dia merasa bahwasanya sholat itu beban. Sholat pagi. Ini maghrib, tiba-tiba sholat. Tapi kalau orang yang dia khusyuk, dia tunduk, khusyuk itu kan tunduk dia. Khusyuk, khasyi, dia tunduk kepada Allah. Dia tunduk merasa bahwasanya itu adalah suatu kebutuhannya dia malah senang itu. Alhamdulillah waktu sholat lagi. Ya senang gitu. Jadi bukan terasa beban. Maka dia lakabiratun illa 'alal khasyin, terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khasyin, orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang mereka yakin bahwasanya dia segera ketemu dengan Allah. Alladzina yadhunnuna annahum, yadhunnun, mereka yakin, yadhunnun di sini maknanya yakin. Dia yakin bertemu dengan Allah. Karena bila dia kembali kepada Allah. Jadi orang yang ingat bahwasanya dia segera kembali, dia akan mati dan harus menghadap kepada Allah. Dan bekal yang paling hebat itu ya sholat itu. Bekal untuk menghadap Allah itu terbaik adalah sholat yang hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang terbaik hubungannya dengan manusia ya sedekah itu. Makanya orang yang mati itu kan mereka rata-rata menyesal. Dalam akhir surah Al-Munafiqun dikatakan, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ketika sudah ajal datang, kemudian dia mati, nah kemudian dia sudah memasuki kematian, dia mengatakan, ya Allah, berikanlah tangguh, dikembalikan sebentar saja saya di dunia. Untuk apa? Sedikit saja, 5 menit atau 10 menit, tidak usah lama-lama lah. Adalah ajalin qarib. Terus apa? Saya akan fa'as-sadaqah, saya akan sedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang soleh, saya akan sholat. Jadi modal utama bertemu dengan Allah itu ya, itu dia itu sholatnya dijaga dan sebagian hartanya disedekahkan. Kan nanti ketemu harta yang disedekahkan ketemu sudah langsung dimulai dikubur, dia sudah ketemu dengan harta yang disedekahkan. Maka dia fa'as-sadaqah. Kalau dia merasa akan segera ketemu dengan Allah, maka dia butuh sholat. Karena itu bekal yang paling utama. Saya kira gitu bawahnya. Ya. Itu cukup. Alhamdulillah.
Saya kira cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat, umur yang barokah, anak yang berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak yang saleh dan salihah, segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik. Ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah rasa takut kepada adab-Mu sehingga kami tidak berani melanggar semua aturan. Ya Allah, Allah berikan kepada kami kemudahan bertakwa kepada-Mu ya Allah sehingga kami pun mudah untuk menggapai ridho-Mu dan surga-Mu. Dan berikan kepada kami ya Allah al-yakin, keyakinan atas janji-janji-Mu sehingga kami menghadapi kehidupan yang menjadi lebih ringan ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan kepada tubuh kami, mata kami, pendengaran kami dan seluruh anggota badan kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang selalu mendirikan salat ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami dan ampunilah semua orang-orang mukmin bersama kami, semua orang-orang mukmin di dunia ini ya Allah. Yauma yaqumul hisab, ya hari nanti pada waktu hari hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.